nggak bisa manage antara pemasukan sama pengeluaran. Jadinya pengeluarannya itu pasti lebih banyak daripada pemasukannya gitu. Banyak ngeluarin penghasilan ke yang nggak penting, kayak beli baju gitu. Kebutuhan sih sebenarnya, cuman pas dipikir-pikir ini nih nggak penting gitu, ini tuh nggak penting, bisa cari yang lain gitu. Masih mending duitnya ditabung untuk keperluan yang lebih mendesak gitu. Sekarang tuh banyak banget ya belajar investasi, belajar reksadana, saham kayak gitu tuh. Aku masih belum bisa belajar kayak gitu dan belum bisa nyisihin pemasukan yang ada untuk diinvestasiin gitu Kak. Pinjamkanlah ke teman saya, ke orang-orang yang saya anggap dia butuh gitu, tanpa ada bunga, tanpa apa-apa, dengan tempo sekian-sekian, hitung-hitung saya naruh uang dan supaya uang itu bermanfaat. Tetapi yang saya kecewa adalah tidak sesuai tempo, yang harusnya itu maksimal 3 bulan, justru malah setahun lebih. Banyak orang bilang kalau semua hal yang kita lakuin di usia 20-an itu bakal nentuin gimana masa depan kita nanti. Kita bakal sukses katanya kalau misalnya rajin belajar dan kerja keras. Dan kita bakal gagal kalau cuma malas-malasan aja. Dan itu bener sih ya. Tapi kenyataan tuh gak sesimpel itu. Kalaupun nanti lo udah sukses dan punya banyak duit, riset pun menjelaskan bahwa kalaupun lo udah punya kedua hal itu, masih ada loh yang ngerasa gak bahagia dan ngerasa gak puas sama kehidupannya. Padahal, misalnya mereka bisa beli apapun yang mereka mau dari hasil kerja kerasnya. Jadi, uang memang menjamin kesejahteraan tapi tidak dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih punya banyak uang, beli barang-barang mewah, itu tidak menjamin kebahagiaan? Emang apa sih yang salah? Gimana sih caranya kita bisa membeli kebahagiaan dan menikmati hidup? Well, di segmen Psychology of Finance kali ini, gue bakal bahas 5 keputusan finansial di umur 20-an yang bisa ngebantu lo buat ngeraih kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Welcome to Psychology of Finance. Lebih pilih pengalaman ya, karena misalkan saya punya uang, saya lebih memilih untuk ikut suatu pelatihan tertentu atau kursus tertentu. Karena kalau beli pengalaman itu, aku mikirnya kapan lagi gitu bisa ambil pengalaman atau kesempatan, peluang yang saat ini bisa aku eksplor gitu daripada beli barang. Karena aku mikirnya kalau beli barang itu bisa nanti-nanti. Karena kalau pengalaman menurut saya gitu, itu tuh nggak bisa dinilai pakai uang apapun, karena itu lebih kepada kepribadian kita juga gitu, akan berkembang dari pengalaman itu gitu. Cuma kalau barang kan ya mungkin kita butuhin, tapi ketika barang itu sudah value-nya ibaratnya udah berkurang di kita, ya itu udah gitu tuh, bisa diganti yang baru atau yang lain. Ketika uang nggak bikin lo bahagia, kemungkinan besar lo nggak pakai uang itu dengan benar. Nah, setuju nggak? Well, gue sih setuju. Contohnya misal gini, ketika kita mengutamakan beli barang daripada pengalaman, apalagi beli barangnya biar kelihatan keren doang, udah itu ngutang lah. Beli barang bagus akan bikin lo be aja ketika lo udah lama makainya. Yang namanya manusia kan pasti akan beradaptasi, namanya hedonic adaptation. 1-2 hari pertama lo beli barang ya mungkin lo jadi happy banget, tapi nyampe hari ketiga, keempat, ketujuh, ke-10, ya udah perasaan happy-nya bakal jadi be aja. That's why emang disarankan untuk membeli pengalaman dibandingkan barang. Ketika lo beli pengalaman itu bisa bikin kita bahagia karena pengalaman itu masuknya kemana? Ke memori yang bisa lo kenang. Nah, memori yang lo kenang ketika umur 50, 60, 70 nanti kan bisa jadi bukan ketika lo beli barang. Justru yang akan dikenang dan yang akan diomongin itu adalah ketika lo lagi merasakan sesuatu. Ketika lo lagi jalan-jalan seru sama temen, sampai kesasar di jalan, momen-momen lagi ospek, momen-momen nongkrong-nongkrong sambil deep talk. Pengalaman tuh lebih bisa dinikmati lah dari segi jangka panjang. Karena tadi pengalaman tuh punya aspek memori yang kuat. Jadi gini, meskipun umur 20-an adalah fase yang berat, gue juga udah sempet bahas nih di video sebelumnya. Tapi umur 20-an juga adalah tempat semua experience dan memori itu bermula. Lu kuliah di umur 20-an, lu pertama beli sesuatu di umur 20-an, lu pertama beli rumah di umur 20-an, lu pertama nikah di umur 20-an, pertama pacaran. Jadi ya disarankan lakukanlah sesuatu yang bisa menciptakan memori yang baik.
Karena kalau ngomongin memori, semakin kita tua, semakin kita bisa mengenang memori tersebut. Jadi memori itu makin lama makin bagus biasanya. Makanya pengalaman bikin kita lebih happy daripada barang, karena menghasilkan memori yang kuat. Memori juga seringkali ya melibatkan orang-orang terdekat dibandingkan barang yang mungkin lebih individual lah. Ketika kita ngelibatin orang terdekat, ya kebahagiaan kita juga bukan cuma dikenang oleh diri kita sendiri kan, tapi juga dikenang sama orang lain. Jadi kebahagiaannya meningkat secara signifikan. Itu yang akhirnya bisa bikin kita nginget momen itu sampai tua. Yang kedua, menunda perilaku konsumtif. Menunda membeli sesuatu itu sama kayak makan setelah berpuasa. Ketika kita beli sesuatu, sama juga kita bakal jauh lebih puas ketika kita udah nahan-nahan dan setelah penantian yang panjang. Kalau dalam konteks keputusan finansial di umur 20-an, ya ini juga yang jadi alasan ya kenapa ketika lu gak boros, ketika lu bisa lebih sabar, ketika lu bisa investasi dalam jangka panjang, ini adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa ngasih kebahagiaan, especially in the long term. Karena kita harus nunggu dulu kan buat dapat hasilnya. Gak bisa gitu lo investasi besoknya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Enggak kan, bisa jadi bertahun-tahun. Jadi kita harus nunggu dulu, kita berekspektasi mungkin bakal dapat uang banyak ya, sampai akhirnya bisa kita nikmatin. That's why gue sih ngedorong lo semua untuk menunda kesenangan instan ketika di umur 20-an. Tundalah beli barang-barang yang mungkin gak penting-penting banget atau kira-kira yang gak bakal ngasih kebahagiaan lo di jangka panjang. Coba ganti jadi yang lebih long term, kayak misalnya investasi. Paling simple sih investasi ya. Ketika lo investasi di umur 20-an, ya lu pensiun bakal lebih enak nanti daripada ketika lu investasi di umur 30-an atau bahkan umur 40-an. Jangan lupa aja tapi ya, pilih kanal investasi yang terpercaya. Hati-hati banget aja dengan investasi bodong. Gak semua tempat investasi bisa ngasih kita jaminan yang oke dan aman. That's why kalau misalnya lu umur 20-an nih sekarang atau lebih bahkan ya, penting banget buat lu untuk mikir mateng-mateng tempat lu buat menginvestasikan uang lu. Lu bisa coba investasi di aplikasi yang diawasi oleh lembaga nasional, tersertifikasi, misalnya di Nanovest. Nanovest ini udah dapat lisensi dari Bapepti, plus ada sertifikasinya juga ISO dan KAN. Nanovest juga udah terdaftar dalam program perlindungan resiko cybercrime dari asuransi Sinarmas. Jadi di sini keamanan data kita bakal lebih terjamin ketika kita berinvestasi. Di Nanovest ini, lo bisa investasi ribuan produk saham US dan aset kripto. Saham Indonesia itu kan banyak ya, tapi terbatas jumlahnya. Coba, ada nggak yang bisa komen berapa jumlah saham yang bisa kita beli di pasar saham Indonesia? Coba lo komen ya. Nah kan ada banyak aset ya, selain saham Indo atau mungkin reksadana dan lain sebagainya yang bisa lo beli buat berinvestasi. Sekalian juga untuk diversifikasi. Nah saham US ini bisa jadi salah satu best choice buat diversifikasi karena pertama dolar US yang merupakan masih mata uang terkuat di dunia, dan yang kedua US juga masih jadi pilihan buat growth bisnis, untuk return investasi juga, dan potensi rebound yang lebih oke. Nah ini ngebuat pasar saham US cenderung lebih matang dan mungkin lebih seksi ya dibandingkan pasar saham negara lain. Itu yang kedua ya, jadi tunda perilaku konsumtif, tunda instant gratification, utamakan jangka panjang. Part 3, beli sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dibandingkan yang menambah kesenangan. Di umur 20-an, lu perlu kenal dengan satu konsep yang namanya adalah compounding effect. Satu keputusan yang lu ambil setiap harinya, satu perkembangan yang lo ambil setiap harinya itu bisa ngasih dampak positif yang sangat signifikan di kehidupan lo dalam jangka panjang. Dan ini bakal ngasih efek compounding. Ini juga alasan kenapa nama channel gue ini adalah 1%. Karena ya, gimana caranya nih lu bisa ngambil keputusan yang lebih baik dan ngebuat lu berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Biar nanti lu bisa berkembang ribuan atau bahkan ratusan ribu persen dalam waktu bertahun-tahun. Jadi, belilah sesuatu yang bisa nyelesain masalah, bisa ningkatin kemampuan lu, bisa ngasih compounding effect dibandingkan yang cuma nambah kesenangan aja. Coba, kira-kira keputusan mana yang bakal ngasih efek yang lebih compounding? Pertama, beli MacBook buat keren-kerenan. Yang kedua, beli MacBook juga, tapi buat ngonten dan ngedit video biar lebih cepet. Ya ini udah jelas sih ya, gitu. Maksudnya basic lah pertanyaannya, ya nggak sih? Pembeliannya sama, tapi alasannya beda. Sama-sama MacBook sih, tapi mindsetnya beda, alasannya beda, pemakaiannya juga beda. Ya jelas lah yang lebih oke secara keuangan, ya adalah beli MacBook ketika lu punya masalah buat nyelesain proyekan, pengen lebih cepat ngerjain kerjaan. Bukan cuma masalah lu bisa teratasi dengan lebih cepat, tapi lu juga bisa upgrade diri kan, dengan bikin performance kerjaan lu lebih oke. Nah ini bisa dalam long term itu bikin
menghasilkan compounding effect yang ratusan persen bahkan ribuan persen. That's why ini bisa jadi bahan renungan. Sebelum mutusin buat beli sesuatu, lu bisa coba pikirin, ada nggak sih masalah yang bisa diselesain dari gue beli barang ini. Terus yang kedua pertanyaannya, ini bisa jadi efek compounding nggak? Bisa nggak ngasih kebahagiaan in the long term? Dan bisa bikin kita berkembang lebih baik nggak? Nah ini pertanyaan yang perlu direfleksikan setiap kali lu membeli barang di umur 20-an. Oke, part 4. Beli hal kecil tapi banyak daripada hal besar tapi satu. Anggap lu punya budget 100 juta. Menurut lu, lebih bahagia orang yang beli pertama mobil, satu mobil yang bagus, atau orang yang kedua beli baju, terus beli komputer, terus traveling, jalan-jalan, dan lain sebagainya? Well, based on research, jawabannya orang yang lebih bahagia adalah orang yang kedua, yaitu orang yang beli barang-barang dan juga experience kecil. Sama aja sih ya, kayak konsep diversifikasi aset. Kayak Mas Warren Buffett gitu kan, dia bilang, don't put your egg in one basket. Ya kalau lu punya duit 100 juta, 1 miliar, 10 juta, atau berapapun, terus lu spend itu di satu hal aja. Lu nggak tahu kan, kalau beli satu barang mahal, apakah barangnya bakal bikin lo happy, apakah barangnya oke, apakah untung, atau malah rugi. Ya sama, kayak investasi saham, investasi apapun sebenarnya. Kita juga harus melakukan sedikit banyak yang namanya diversifikasi resiko. Lagi-lagi, pulangnya kata Warren Buffett ya, jangan simpen semua telur lu di satu keranjang yang sama. Karena kalau keranjangnya rusak, semuanya bisa pecah. Jadi ini juga pesen ya buat yang investasi, coba deh disebar uang lo bukan cuma di satu aset. Even ketika budget lo nggak terlalu besar ya, dengan alat yang tepat, dengan aplikasi yang tepat, lo bisa tetap sebar uang lo di banyak aset. Contohnya misal, dengan aplikasi Nanovest ya, lo bisa ngelakuin yang namanya diversifikasi investasi, bukan cuma invest aset di Indonesia aja, tapi juga saham US dan kripto, dengan modal mulai dari 5.000 doang. Bayangin ya, modal goceng, lo bisa invest di perusahaan-perusahaan besar, kayak Google, Microsoft, Netflix. Gak perlu ribet-ribet download banyak aplikasi buat mantau semua asetnya, cukup satu Nanovest aja. Lo bisa mantau semua aset lo tadi dengan mudah, praktis, dan tanpa biaya transaksi. Yang kelima, mungkin ada netizen yang habis baca part 1 tadi langsung mikir, beli barang itu nggak ada manfaatnya. Well, nggak juga ya, karena part 1 tadi yang gue bilang adalah beli pengalaman tuh memang bikin lebih bahagia daripada barang. Tapi bukan berarti beli barang itu nggak boleh, dan bukan berarti beli barang itu jelek. Dan ada juga kan tips di part 3 dan part 4, yaitu ya boleh beli barang, tapi perhatikan value-nya dalam menyelesaikan masalah. Terus, beli sesuatu yang dikit-dikit juga lebih oke. Barang juga lebih oke daripada sekaligus banyak. Jadi bukan masalah beli barangnya. Beli barang tuh nggak apa-apa, malah bagus kok. Kalau barang tersebut bisa ngasih pertama pengalaman, dan yang kedua barang tersebut bisa nyelesain masalah lo juga. Gak ada salahnya kok beli barang buat mempertimbangkan pengalaman menyenangkan yang bisa dihasilin dari beli barang itu. Jadi pikirin juga experience. Kayak gue sendiri misalnya ya, kemarin habis beli konsol. Gue beli PS4, sekarang udah PS5 kan, udah Xbox Series X juga. Tapi PS4 tetap jadi pilihan yang oke buat gue, karena pertama PS ini bisa bikin gue membeli pengalaman, karena gue bisa mainin game-game yang berkualitas. Yang kedua, PS4 juga bisa jadi tempat gue istirahat setelah gue kerja atau meeting seharian. Dan ketiga, barang ini juga bukan barang yang relatif mahal. Kasetnya pun bisa beli kaset-kaset bekas juga. Pada akhirnya, kalau ada barang yang baik, yang meaningful, selama itu nggak ngerugiin diri lu sendiri dan orang lain, gaskeun aja. Bagi ketika barang itu bisa ngasih multiple benefits. Jadi, beli barang nggak masalah, tapi coba pikirin experience-nya. Itu dia ya, 5 keputusan finansial di umur 20-an yang bisa lo pertimbangkan buat ningkatin kualitas dan kepuasan hidup. Nah, kira-kira poin mana sih yang jadi favorit lo? Atau lo punya poin lain nggak selain yang udah gue sebutin di atas untuk umur 20-an? Coba sampein pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau menurut gue sih, salah satu keputusan ya di umur 20-an yang paling worth it, ini ketika gue belajar juga financial planning ya, itu menurut gue adalah mulai belajar investasi dari awal. Jadi kalau lo adalah investor pemula juga, umur 20-an, pengen nyoba-nyoba buat investasi, lu juga bisa mulai start from goceng ya, pakai aplikasi Nanovest. Download Nanovest di Google Play atau App Store, atau klik link yang ada di bio. Jangan lupa pakai kode referral. Kenapa? Karena lu bisa dapetin reward sampai dengan 40.000. Jangan lupa pakai kode referral ini SAPERSXNA332. Jangan lupa sikat ya, biar lu bisa dapetin reward. Selain itu, Nanovest juga lagi ada program Bookber cuy. Banyak untung karena berinvestasi, dengan total hadiah ratusan juta rupiah yang sayang banget kalau misalnya kita lewatin ya. So buruan install aplikasi Nanovest biar lo gak ketinggalan infonya. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, thanks.